Saksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau kita kalau di bahasa kerennya di P3B atau di pajak internasional, kita sama di WA di sini ya. Agak associated company atau associated party menyebutnya, atau associated enterprise kalau dia menyebutnya associated enterprise. Kalau menurut klausul dari OECD 3BOC model, apa sih yang dimaksud dengan associated enterprise atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa? Kondisi hubungan istimewa itu bisa terjadi ketika di sini where an enterprise of contracting state participate directly on or indirectly. Jadi ketika perusahaan dari satu negara berpartisipasi atau punya andil gitu ya, baik langsung maupun tidak langsung dalam manajemen atau capitalnya terhadap suatu perusahaan yang ada di negara lain, tentunya di dalam negara yang terikat dengan P3B, misalnya P3B antara Indonesia dan Singapura. Ada perusahaan Indonesia yang memiliki kepemilikan saham, misalnya saham mayoritas 30% atau bahkan mungkin 90%. Nah, itu kita anggap sebagai associated enterprise. Atau sebaliknya, perusahaan dari Singapura memiliki kepemilikan saham di perusahaan yang ada di Indonesia mungkin 70%. Nah, itu kita anggap sebagai associated enterprise. Atau ketika ada seseorang, nah kalau tadi itu lebih masalah kepemilikan, kalau ini seseorang, orang per orang, personnya berpartisipasi atau punya andil directly or indirectly pada manajemen, control of capital dan sebagainya, gitu ya. Kalau tadi dia bisa mungkin dalam bentuknya kepemilikan saham, kalau ini mungkin tuker-tukeran misalnya. Misalnya pemegang saham, bukan pemegang saham, apa namanya, direktur, komisaris perusahaan yang ada di Indonesia ternyata dia adalah direktur dari perusahaan yang ada di Singapura atau sebaliknya, sehingga dimungkinkan kebijakan-kebijakan dari kedua perusahaan bisa saling mempengaruhi, gitu ya. Karena ada key personnya itu yang yang ikut berpartisipasi, tentunya pastinya yaitu yang punya key person itu yang bisa mengontrol ya dalam manajemennya. Kalau misalnya mungkin di luar itu jabatan lain mungkin ya nggak masalah, kita nggak anggap itu sebagai associated enterprise gitu ya. Bagaimana kalau itu kemudian terjadi? Nah, kalau kemudian itu terjadi, nanti akan kita ceritakan bahwa ternyata kalau ada kondisi hubungan istimewa terjadi, maka kita menyebutnya harusnya kita mewaspadai, itu ada kausis, ada apa ya, ada, kita harus cermati transaksi-transaksi keuangannya, karena tadi itu ada kondisi di mana satu perusahaan bisa dikendalikan. Sama, cuma mungkin paling berbeda hanya saja, tapi dua-duanya sebenarnya sudah diatur, ya. Saya lanjut dulu ya. Berdasarkan undang-undang kita, undang-undang PPH, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, ya. Ada di 18 ayat 4. Di situ kita sebenarnya sudah bahwa terdapat suatu hubungan istimewa ketika di sini ada tiga kondisi. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung. Paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Ini mudah, misalnya perusahaan A memiliki kepemilikan jelas. Ada juga disebut sebagai kepemilikan tidak langsung, 25% pun bisa. Artinya apa?
Misalnya perusahaan A memiliki perusahaan B. Misalnya 90% sahamnya dari B itu adalah miliknya A. Terus B memiliki 30% perusahaan C. Nah, itu kita anggap meskipun tidak langsung antara A dan C kita anggap memiliki hubungan istimewa. Kenapa? Ya karena B itu ya pada dasarnya dia juga A. Karena misalnya tadi saya contohkan 90% kepemilikan sahamnya adalah punya A. Sehingga dia bisa mengontrol kebijakan-kebijakan B. Nah, ternyata B juga bisa mengontrol kebijakan-kebijakannya perusahaan C. Maka dari itu kita kemudian mengindikasikan ada hubungan istimewa. Jadi tidak hanya model langsung saja. Kalau model langsung mudah dilacak, tapi yang tidak langsung pun kita anggap memiliki hubungan istimewa. Gitu ya. Atau bahkan kita perluas lagi, tidak hanya satu perusahaan gitu. Misalnya ternyata perusahaan A memiliki perusahaan B dan juga memiliki perusahaan C. Masing-masing misalnya 70% sama 30% gitu ya. Itu sudah jelas berarti antara A, D dan C dia memiliki hubungan istimewa semuanya. Nah, ternyata B dan C dia juga memiliki membentuk anak perusahaan lagi namanya D. Itu pun tetap kita bisa anggap sebagai hubungan istimewa. Walaupun dari tidak hanya B dan C, tapi juga ada F misalnya atau X lah, biar gampang. Jadi D itu ternyata kumpulan B, C, dan X. X itu orang lain. Tapi sepanjang B dan D ini total sahamnya dia A tadi kita anggap juga memiliki hubungan istimewa dengan D, gitu ya. Jadi seperti itu. So far sih kita kalau nggak salah hanya bisa men-trace sampai 2 layer. Yang 3 layer mungkin masih belum bisa tertrace ya. So far yang kita sudah bisa trace itu sampai 2 layer. 3 layer kadang-kadang, tapi biasanya kalau sudah 3 layer mainnya sama luar gitu ya, sama dari negara mana, terus ada kepemilikan di sini, terus yang lainnya juga ada gitu ya. Jadi so far kita yang paling mudah adalah 2 layer saja. Berikutnya bisa dianggap sebagai memiliki hubungan istimewa ketika wajib pajak ini yang tadi ya saya jelaskan, sorry. Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat gitu ya. Jadi lurus bisa ke bawah 1 derajat atau atas 1 derajat. Jadi meskipun antara A dan B dia sama sekali tidak ada kepemilikan saham. Benar-benar terpisah. Tapi setelah kita selidiki ternyata antara A dan direksi A dan direksi B ternyata ada hubungan keturunan gitu. Yang A itu ternyata punya bapaknya, yang B punya anaknya. Nah, itu kita anggap ada hubungan istimewa di situ. Makanya apakah tidak boleh? Ya boleh, nggak masalah. Tapi kalau dari sisi perpajakan ini kita note bahwa dia ada sesuatu nanti kemungkinan ya kita tidak bersuuzon, tapi kita sudah mulai ancang-ancang, oh ini ada hubungan istimewa. Artinya apa? Oh nanti kita cek deh bagaimana sih transaksinya. Waktu yang lalu kan saya sudah sempat cerita sedikit ya. Waktu itu saya cerita saya ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan lapangan kepada satu perusahaan. Perusahaan itu bergerak dalam bidang penyewaan kendaraan, mobil waktu itu ya. Dia menyewakan ke beberapa klien, tapi yang paling utama, yang paling banyak adalah ke satu klien ini. Dan setelah kita hitung ternyata kok sepertinya nggak masuk akal itu, Pak. Karena
uh, income from operation-nya bertahun-tahun selalu rugi. Dia diselamatkan, tidak jadi rugi, karena tiap tahun pasti ada saja penjualan dari gain on disposal of asset, gitu. Income from disposal of asset. Karena tiap tahun pasti ada saja mobil yang dijual. Tiap tahun dia beli mobil. Setelah tahun kelima, mobil yang tadi dijual. Berikutnya gitu. Jadi dia tidak membeli mobil, dia tidak menjual, tidak memegang mobil lebih dari 5 tahun karena dianggapnya mungkin tidak ekonomis ya. Dan secara pembukuan pun kan sudah nol ya di accountingnya. Kalau dia masuk ke dalam 1 tahun, kelompok 1, dia cuma 5 tahun masa manfaatnya. Jadi setelah itu dibuang, dijual, didispose, nilai HPP-nya sudah nol, book value sudah nol, dijual seberapapun pasti untung. Dan untung menurut ini ya, menurut accounting ya. Karena book value-nya secara pembukuan sudah nol. Jadi mau dijual 100 juta, mau dijual 50 juta, sudah untung semua gitu. Karena book value nol. Itulah kemudian yang menyelamatkan dia, sekali jual mungkin ada 10, ada 15, jadi tetap ada pembayaran PPh-nya. Setelah kita cek, ya itu ternyata kok ini nggak wajar itu. Mereka berkelain, ya Pak, memang kami tidak terlalu ngambil untung dari situ. Kita ngambil untungnya dari sini gitu. Cuma kami pikir ya itu nggak irasional aja itu. Setelah kita selidiki lagi, kemarin saya sudah sampaikan ternyata klien terbesarnya dia adalah induk perusahaannya. Dia pemegang saham di situ, pemegang saham di perusahaannya dia. Ya wajar lah kalau seperti itu. Ya kita anggap itu ada hubungan istimewa gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya kita dilematis karena pada dasarnya karena masih dalam satu yurisdiksi pemajakan, kalaupun misalnya kita koreksinya positif di sini, penjualannya bertambah. Tapi otomatis di yang induknya, di parent company-nya, dia pun harus mengurangi menambah biaya karena kan akan diserap di perusahaan induknya menjadi biaya, sehingga kemudian net income di sana harus berkurang. Padahal sudah tahun-tahun lalu, 3 tahun lalu waktu nggak salah saya meriksa misalnya sekarang saya meriksa tahun pajak 3 tahun lalu dari sekarang, itu kan bisa kebayang administrasinya seperti apa. Which is sebenarnya ya balance saja. Saya paling menang cuma dari sanksi administrasi yang kalau nanti di keberatan atau dibanding bisa kalah gitu, karena secara logika ya memang lemah gitu. Kalau kita mau pakai benchmarking pun agak susah gitu ya, tapi ya kita tahu ini dia jadi cost center dia ternyata gitu ya. Cuma kalau udah seperti itu ya memang kita agak susah juga mendeteksinya lagi ya. Kalian masih lihat saya nggak? Atau nge-freeze ya? Masih Pak, masih. Tapi komputer saya ini nge-freeze, saya harus saya harus restart ini. Oh iya Pak, berhenti Nge-freeze Pak. Nah, iya makanya. Iya. Kayaknya lagi nggak masalah ini. Nanti mungkin salah satu dari kalian mungkin ada yang menjadi host. Nanti tolong kalau saya sudah online, tolong karena saya kehilangan hak buat hostingnya kan kalau saya start. Tolong saya di-assign lagi menjadi host nanti ya. Saya nggak tahu siapa yang akan ter-assign menjadi host ya. Saya harus restart komputer soalnya. Oke ya, mohon maaf ya. Saya nggak bisa ini soalnya nggak bisa next-nya nih, mentok di sini. Bentar ya. Sorry, mohon maaf.
Jadi gimana? Pak Ernest, gimana ini Pak Ernest? Gimana, Pak? AKM, AKM. Jangan lupa ya, guys. Jangan lupa. Tak kasih link yang lebih seru, Nes. Ini kita disuruh nge-live nih atau gimana nih? Suruh ngerjain AKM, Ju. Share Coba screen caranya woi kalian kalau coba. AKM. Ya, tentir, ya, tentir. Ntar ngerjain. Ini masih ke-record nggak sih? Sih sebenarnya transfer pricing itu. Transfer pricing sebenarnya itu suatu kebijakan dari perusahaan untuk dia bagaimana kemudian outputnya, produknya itu kemudian menjadi nilai transfer gitu ya, atau kita bilang menyebutnya harga gitu ya, harga transfer dari suatu transaksi gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang umum gitu, ini sesuatu yang umum gitu ketika ketika perusahaan setelah dia memproduksi, dia memperhitungkan biaya bahannya, bahan bakunya, terus ada tenaga kerjanya yang direct cost-nya ya, terus ada factory overhead-nya, terus terakhir ketemu manufacturing cost gitu, sampai terakhir HPP, harga jualnya berapa setelah dikurangi setelah dikurangi biaya-biaya, ketemulah untung seperti itu ya. Itu wajar sekali. Nah, namun demikian, transfer pricing ini sering berkonotasi negatif karena dia sering dipergunakan sebagai modus ketika kita kemudian kaitannya tidak lagi lokal nih. Kalau tadi yang saya ceritakan lokal itu ya kita tahu itu ada transfer pricing, tapi ya lokal untuk apa kita koreksi? Ujungnya adalah penerimaan pajaknya sama gitu kan, sama penerimaan pajaknya. Jadi kita mungkin agak reluctant untuk melakukan koreksi. Yang bermasalah kalau tadi saya contohkan induknya ternyata ada Singapura, sementara dia memberikan jasa harganya lebih rendah dari rata-rata. Itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Jadi harga jualnya lebih rendah atau biayanya ditinggi-tinggiin sini. Kita bisa menyebutnya sebagai profit center di sini, sehingga kemudian pajak yang harus dibayar di Indonesia secara overall lebih rendah. Dia akan shifting misalnya ke Singapura tadi saya bilang. Kenapa? Karena tarif pajak Singapura lebih rendah dari Indonesia. Tarif pajak Singapura 17%, di Indonesia 22%. Itu akan ada insentif bagi perusahaan untuk melakukan transfer pricing yang seperti itu. Ya. Itu dengan catatan kalau memang dia ada hubungan istimewa. Jadi makanya tadi saya sampaikan kalau ada kondisi di mana terjadi ada indikasi ada associated enterprise atau pihak-pihak ini ternyata memiliki hubungan istimewa, maka kita harus mulai waspadai. Itu satu alarm kita. Nanti kita mungkin perlu mewaspadai entah harga jualnya, entah costingnya, biasa seperti itu. Plus yang lainnya pun ada, misalnya manajemen fee yang disembunyikan dividen terselubung yang disembunyikan sebagai manajemen fee dan sebagainya. Karena kalau suatu perusahaan bertransaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, bukannya kita suzon, tapi memang kita waspada, ya. Sebenarnya kalau tadi saya menceritakan
contoh saya waktu pemeriksaannya itu adalah pihak-pihak yang berbeda. Sebenarnya transfer pricing tidak hanya untuk beda perusahaan itu. Di dalam internal perusahaan pun, kalau memang ada divisi-divisi yang saling menghitungkan cost-nya masing-masing, costingnya masing-masing, biaya masing-masing, kalian sudah belajar itu belum? Akuntansi biaya, cost accounting. Nah, di situ kan ada tuh. Sudah belajar kalian? Belum? Sedang belajar, Sudah, Pak, Pak. semester ini. Oh, sedang belajar. Oke, nah pas berarti. Nanti akan kalian lihat bahwa dari divisi 1, ketika dia selesai diproduksi, barangnya pindah ke divisi kedua, divisi 2 pindah ke 3, terakhir adalah endingnya di divisi kelima misalnya. Dari situ kemudian final product yang dijual ke konsumen. Nah, sebenarnya antara divisi 1 sampai 2, 3, 4, dan 5 terdapat beberapa opsi untuk bagaimana kemudian biaya-biaya yang ada di sini itu dipindahkan ke divisi selanjutnya. Bisa benar-benar full costing. Apapun itu full. Artinya apa? Di sini sama sekali tidak diharapkan menjadi ada sedikit selisih lah itu. Pokoknya hanya biaya saja, cost saja. Biaya yang berapa langsung dipindahkan ke sini, pokoknya barangnya ada 10, ini biaya selesai. Di sini ya memang sudah biaya doang. Tapi ada juga mungkin cost plus. Jadi ada cost, ada kelebihannya. Jadi seolah-olah di sini nanti akan dihitung ada keuntungan, walaupun secara overall itu kan satu perusahaan. Sebenarnya transfer pricing itu seperti itu. Nah, yang bermasalah memang kalau dia itu berbeda perusahaannya dan kebetulan ada di luar negeri gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya ngomong sudah men-share kan? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada yang mau Izin bertanya, Pak. ya, silakan Ernest. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya waktu itu pernah dengar, Pak, katanya kalau masalah treaty shopping ini sering ngelibatin kayak Cayman Island gitu, Pak, sebagai tax haven gitu. Nah, itu kira-kira kalau misalkan ada perusahaan Indonesia yang berusaha memanfaatkan celah ini, Pak, biasanya di Indonesia itu bakal ditindaklanjuti atau gimana, Pak? Soalnya kan abu-abu ini, Pak. Kalau Cayman Island mungkin Indonesia tidak ya, karena kita nggak punya P3B dengan Cayman Island. Jadi kalaupun dia mau ditempatkan di sana, monggo aja. Tapi atas skala pengiriman dividen dari sini ke sana, kenanya 20%, Mas. Ada waktu itu kita yang sering waktu itu kita sudah terminasi sih. Kita sudah terminasi Mauritius yang kita asumsikan sebagai tax haven. Kita malah rugi dengan Mauritius itu. Terus yang lalu itu Solomon Island. Kalian tahu Solomon Island nggak? Itu dekat-dekat ini kakinya Papua ya. Daerah Pasifik sana itu. Mereka bolak-balik minta minta dibentuk P3B antara Indonesia dengan Solomon Island. Kita sering membahas urgensi kita membentuk P3B apa? Ternyata hanya politis. Karena di sana kan sering meneriakan bagaimana Papua merdeka gitu kan. Kalau dari sisi ekonomi, belum ada perusahaan Indonesia yang ke sana. Pun belum ada perusahaan Solomon Island yang ada ke sini. Tapi ya lebih ke arah politis. Yang malah kita anggap tax haven itu adalah Singapura justru. Kenapa? Karena pastinya tarif pajaknya lebih rendah. 12% kan sekarang. Walaupun sekarang kita sudah mulai mendekati ya. Kalau dulu kan spreadnya lumayan dari 25 ke 17 gitu kan, hampir 10%. Nah, sekarang kalau 22%, di Singapura 17% kan sudah nggak terlalu jauh lagi, spreadnya itu hanya 5%. Jadi makin memperkecil insentif orang untuk bisa mau seperti itu.
Yang mungkin, Mas, adalah dia tidak langsung menggunakan Cayman Island. Dia pertama dia akan mencari apa namanya negara yang iklimnya P3M bagus dan Indonesia. Itu satu. Tapi ternyata di negara tersebut itu pun bukan perusahaan aslinya. Dia adalah shell company. Nah, perusahaan induknya adanya di mana? Perusahaan induknya ada di Cayman Island, ada di British Virgin Island, BVI. Nah, itu yang sering kelihatan. Saya pernah ngelihat ada tuh satu. Ini kok negara kecil tapi bisa invest sampai itu nggak tahu kenapa dia langsung. Biasa sih nggak langsung pakai British Virgin Island kalau nggak salah. Biasa sih mereka cuma ini aja paper company aja di British Virgin Island sana atau di Cayman Island gitu. Kenapa mereka mau di sana? Banyak bahkan yang menawarkan tarif pajaknya bisa sampai 0%. Mereka tidak menetapkan tarif pajak tertentu. Mereka kayak bayar kayak bukan jatah preman sih ya, setoran tiap tahunnya gitu. Dia tetapkan berapa fixed rate-nya segini. Udah selesai. Kayak ada iuran aja. Tidak ada pajak-pajak yang fluktuatif gitu. Bagi mereka itu cukup gitu. Karena kalau untuk negara-negara kecil seperti itu yang kepulauan penduduknya nggak banyak, anggaran APBN-nya ya, kalau mereka APBN-nya budgetnya mereka ya memang cukup segitu gitu. Mereka mungkin tidak terlalu mengandalkan dari perusahaan-perusahaan manufaktur, malah mereka mungkin nggak mau ada manufaktur di sana. Yang penting ada di situ gitu. Lumayan kan di situ pembayarannya. Itu Mas ya, treaty shopping. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lanjut dulu ya. Belum saya share ya. Oke. Yang selanjutnya adalah arm's length principle. Ini pada dasarnya begini, arm's length itu intinya sebenarnya gini. Arm's length kan, rentangan tangan gini, rentangan tangan. Jadi pada dasarnya adalah ketika saya merentangkan tangan, apapun yang ada dalam jangkauan rentangan baik ke depan, ke samping maupun ke belakang, saya rentangkan tangan ke belakang. Kalau bisa ya, saya nggak bisa merentangkan ke belakang. Harusnya perlakuannya sama. Intinya seperti itu. Arm's length principle. Kalau yang di luar jangkauan saya ya boleh kalau diperlakukan berbeda. Tapi kalau yang sama dalam rentang tangan saya segini sampai belakang juga berapa meter berarti tangan kurang lebihnya 2 meter kurang lah. Nah, dalam radius 2 meter itu harusnya perlakuannya sama. Nah, kalau dalam kaitan dengan keuangan, finansial tentunya transaksi itu. Jadi transaksi ketika dalam radius rentangan tangan saya itu dia harusnya tidak memperdulikan apakah perusahaan itu bertransaksi dengan yang memiliki hubungan istimewa atau yang tidak memiliki hubungan istimewa, harusnya perlakuannya adalah sama. Gitu ya. Kalau tidak sama, harus disamain. Intinya seperti itu. Jadi bacanya mungkin belibet, tapi ini seperti itu. Prinsip mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan harus sama. Nah, itu intinya. Jadi dalam rentangan tangan saya, radius 2 meter saya tadi tidak peduli. Perusahaan saya menjual kepada si C yang tidak ada hubungan kepemilikan dengan saya atau kepada si D yang saya memiliki 70% kepemilikan saya, harusnya sama. Harusnya sama. Harus ya. Bukannya apa namanya? Bukannya ini maksudnya ketentuannya harusnya sama. Tapi apakah praktek seperti itu? Mungkin tidak. Nah, ketika tidak sama, otoritas pajak kemudian bisa mengambil tindakan.
harusnya sama Anda gitu. Anda bertransaksi kondisi-kondisi sama semua kok. Cuma kenapa harganya yang ini 3.000 ya ini cuma 2.000 gitu. Kita lihat nanti. Oh, ada hal-hal tertentu gitu. Bagaimana kemudian cara kita men-trace-nya? Aduh, ini jangan nge-hang lagi dong. Oh enggak, kira nge-hang lagi. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Sesuai dengan Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPH kita juga sudah mengatur bahwa ternyata Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali. Ya, berarti rekonstruksi kembali ya. Apa yang bisa ditentukan kembali? Besarnya penghasilan. Nah, itu kalau saya tadi bilang ternyata saya menjual kepada si D yang memiliki hubungan istimewa harganya 2.000. Sementara kepada yang tidak memiliki hubungan istimewa, saya menjualnya 7.000 misalnya. Kalau memang seperti itu, Dirjen Pajak berwenang. Pastinya berwenang itu tidak aji ngawur ya. Tentunya dengan perhitungan-perhitungan tertentu gitu bahwa Anda ini harusnya menjualnya segini gitu. Makanya kemudian kita tetapkan penghasilannya lebih besar dari 2.000, harusnya 7.000 atau mungkin 6.000 ya, karena di sana mungkin berbeda sedikit, makanya di sini 6.000. Akibatnya PPh-nya kemudian jadi akan berubah. Gitu ya. Ini menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan biaya. Kalau ternyata kita pikir kayaknya biayanya ini ketinggian ya untuk memproduksi barang ini ketinggian gitu. Itu pun bisa kita ubah. Itu pun kita bisa koreksi dalam maksud saya gitu ya. Terus apa lagi? Serta menentukan utang sebagai modal. Ini kalau kemudian ternyata ada satu case saya memiliki perusahaan. Terus perusahaan saya punya anak perusahaan lagi di suatu daerah namanya perusahaan F gitu misalnya. Padahal misalnya saya pemegang saham mayoritas di situ 70%. Terus instead saya menambah kepemilikan saham saya kemudian melakukan kebijakan udah kita pinjemin aja cabang. Jadi ada pinjaman gitu ya. Bedanya apa sih perlakuan perbajakannya antara utang dengan modal? Pastinya adalah outputnya. Kalau modal, endingnya adalah ketika suatu perusahaan untung, maka akan ada pembagian dividen bagi pemegang sahamnya, tergantung porsi kepemilikan sahamnya gitu ya. Nah, terus kalau utang, outputnya adalah biaya bunga gitu ya. Biaya bunga selain pembayaran prinsipal tentunya, tapi yang terjadi adalah untuk operatingnya adalah biaya bunga. Berbeda antara dividen dan biaya bunga adalah kalau dividen dia earning after tax, jadi bukan biaya. Sementara kalau biaya ini sudah jauh di atas. Kalau di laporan keuangan ada biaya, ketemulah earning before tax, dipajaki ketemu earning after tax. Nah, kalau dividen porsinya adalah diambil dari earning after tax, kemudian atas dividen tersebut juga kita kenakan PPh. Kalau PPh kalau orang pribadi ya berarti berapa gitu ya. Seperti itu. Makanya kemudian ada salah satu PMK yang bahkan khusus mengatur gitu ya. Khusus mengatur misalnya debt to equity ratio. Sekarang ini debt to equity ratio kita tetapkan maksimal 1:4. Jadi kalau perusahaan saya punya modal 1 miliar, maksimal saya boleh memiliki pinjaman adalah 4. Ya, itu juga salah satunya. Nah, Dirjen Pajak bisa menghitung kembali penghasilan, pengurangan, dan hutang itu ya dalam rangka penetapan PKP ini sebenarnya berapa sih? Bagaimana kemudian caranya? Nah, caranya ini ada beberapa cara memang. Yang pertama, dia menggunakan metode perbandingan atau kesebandingan.
Yang kedua, metode harga penjualan kembali atau resale. Yang ketiga, metode biaya plus atau cost plus, dan metode-metode lain. Tapi mungkin yang lainnya itu mungkin tambah-tambah ngawur kali ya. Ini mungkin saya lanjutkan di sini. Metode penentuan harga wajar. Kalau kita perhatikan dari atas sampai bawah, comparable, resale, cost plus, profit spin sampai terakhir adalah TNM. Kalau lihat dari esensinya, kalau mungkin kalian sudah membaca terlebih dahulu, akan kita lihat bahwa semakin ke atas, degree of confidence-nya akan semakin bagus. Semakin ke bawah, degree of confidence-nya akan semakin lemah. Bahkan bisa dibilang paling terakhir mungkin agak-agak ngawur gitu ya. Karena mungkin asumsinya terlalu banyak sehingga mungkin kalau kemudian wajib pajaknya banding atau keberatan atau banding bisa dipatahkan. Kalau yang paling bagus adalah comparable uncontrolled price. Walaupun memang tidak mudah gitu ya. Bagaimana tidak mudahnya? Maka coba kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, comparable uncontrolled price. Ini pada dasarnya dia mencoba membandingkan satu barang tertentu dengan barang lainnya yang dianggap sama, gitu ya. Misalnya apa ya? Oh ini, kelihatan? Remote itu ya, remote AC ya. Kita curiga dia penjualan ini kepada perusahaan ini bukan Toshiba ya, saya contoh saja gitu. Toshiba mungkin nggak ada itu ya, nggak ada transportasi. Contohnya remote ini dijual ke kliennya, satu-satunya klien, harganya misalnya 3.000, gitu ya. Harganya 3.000. Tapi di luaran remote harganya sebenarnya 10.000. Gitu. Loh, kok bisa seperti itu? Kita cek kemudian. Kita cek klien itu, wah ternyata ini dia pemegang saham mayoritas, which is bisa mengendalikan jalannya perusahaan. Itu udah mulai satu indikasi. Jangan-jangan ada indikasi penentuan transfer pricing yang nggak wajar. Oke lah, kita harus menghitung kembali, harganya sebenarnya berapa sih. Yang pertama yang pasti akan dicoba adalah menggunakan comparable uncontrolled price. Jadi si pemeriksa akan mencari di luaran mana sih kira-kira barang yang sama yang dia jualnya tidak kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Itu pertama. Agak susah. Kenapa? Kalau kalian kan udah familiar ya dengan remote AC ya. Beda merek akan beda bentuk ya. Kecuali mungkin kalau remote yang generik ya, yang kalian misalnya remote AC-nya rusak, kalian beli ada itu kan murah tuh all in one gitu ya. All in one. Mereknya apa, Pak? Toshiba. Oh, tinggal masukin programnya ini ABCDA gitu. Mereknya apa? Samsung. Tinggal di program lagi ya. Bukan seperti itu, tapi benar-benar khusus. Atau mungkin bukan handphone apa yang bisa jadi AC itu Xiaomi atau apa itu. Tapi benar-benar remote yang OEM, benar-benar remote yang asli dari pabrikannya. Nggak ada yang sama. Saya di sini ada AC, Toshiba sama Samsung, remote-nya beda. Gitu. Ketika kemudian berbeda, bagaimana kemudian kita bisa menyamain? Misalnya, saya hitung di sini ada tombolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tombolnya ya. 9 tombol
saya tadi dijualnya 3.000 gitu ya. Terus ternyata yang di kandidat yang dipilih menjadi comparable ini dia tombolnya ada 12, harganya 7.000 gitu. Bagaimana kemudian cara mengkompari? Apa kemudian tombolnya dihilangin terus dihitung kembali? Oh ya nggak bisa kan? Itu kan satu kesatuan tombolnya kan. Kalau memang dia Samsung bilangnya tombolnya harus ada 12, di sini cuma 9, bukan berarti kemudian ini dicopotin fungsinya atau disamain. Oh nggak bisa, nggak akan berfungsi gitu. Jadi tetap harus ya kalau yang Samsung tadi ya 12, ya ini cuma 9. Dari situ udah kelihatan tidak comparable gitu ya dari situ. Terus apa lagi misalnya, oh dari bobotnya atau mungkin dari saya punya dua nih, asumsi satunya juga remote ya, ini bukan remote tapi dari dimensinya kurang lebih sama, oh oke, pas itu ya. Tapi dari bobotnya lebih berat ya remote ini. Apakah bisa kita mungkin misalnya bobotnya lebih berat yang ini. Oh, gara-gara ini lebih berat, jadi dia dijualnya lebih mahal. Terus bagaimana proporsinya? Apakah kita proporsi perbandingan per kilogram? Nggak seperti itu. Jadi, walaupun saya bilang comparable uncontrolled price ini adalah yang paling confident, yang paling meyakinkan, kesulitannya adalah mencari comparable goods-nya. Mencari. Ya, sebagai informasi, yang biasanya barang-barang yang biasa dimainkan untuk menjadi transfer pricing, dia adalah barang-barang yang memang sifatnya khusus, gitu ya. Tidak banyak yang memproduksi, atau mungkin kalau memproduksi benar-benar berbeda. Kalau yang barang-barangnya generik, ya gampang ketahuan gitu, gampang dikomparasi. Tapi kalau yang barang misalnya barang itu ya khusus yang orang lain tidak bisa mensuplai seperti itu. Nah, itu makanya comparable uncontrolled price. Kalau kita bisa menemukan comparable uncontrolled price, ini lebih prudent. Pastinya tapi akan di-challenge. Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwa remote ini sama dengan ini? Metodenya bagaimana? Sehingga Anda kemudian menetapkan bahwa ini adalah barang yang sama. Dalam artian mungkin tidak 100% sama ya, tapi more or less lah sama. 90% sama itu masih sudah bagus gitu. Akan di-challenge pastinya. Yang berikutnya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Comparable uncontrolled price. Sementara saya juga ngecek portal KM Stan. Izin bertanya, Silakan. mau tanya yang soal transfer pricing itu. Semisal tarif di Singapura kan tadi lebih rendah daripada tarif di Indonesia. Dan seandainya perusahaan di Singapura itu menjadikan Indonesia jadi cost center-nya, jadi biaya di Indonesia itu ditumpukin karena pajaknya besar. Nah, itu untuk metode penentuan harga wajarnya ini, itu kan diaturnya di UU domestik ya Pak. Itu ada diatur di P3B enggak? Soalnya kan kalau kita adjust biaya di sini pasti di Singapura jadi berbeda gitu Pak. Kan di P3B tadi ada yang di awal tadi itu associated enterprise. Ada diatur kan? Tapi bagaimana cara kita membuktikannya, bagaimana kita mencari comparable uncontrolled-nya, itu yang jadi masalah. Tapi sebenarnya mereka membolehkan, mereka juga mengindikasikan ini bahwa kalau ada transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, kok kayaknya ada tendensi akan ada sesuatu yang berbeda. Karena dia bisa menekan, yuk jualnya harga segini dong. Jadi kemudian keuntungan yang ada di Indonesia ditekan bisa seminimal mungkin. Kalau misalnya kita di suatu perusahaan besar ya, big enterprise yang memiliki banyak cabang, dikasih opsi. Dengan keuntungan 100 juta, pilih mana? Dipajaki di Indonesia yang tarif pajaknya 22%, atau di Singapura yang tarif pajaknya 17%. Yang mana kira-kira?
Ingat di awal saya sudah bilang, pada dasarnya orang itu nggak mau bayar pajak gitu. Kalau bisa bayar pajak ya, kalau bisa bayar yang lebih sedikit, ngapain harus bayar yang lebih besar gitu kan? Jadi sama-sama keuntungannya, dia kan barangnya tinggal transfer aja dari sini, dari barang dari Indonesia dipindahkan ke Singapura, diolah lagi, selesai, ketemu net income di sana. Nah, dari situ bisa aja pergeseran-pergeseran, tinggal kita pilih mau net income-nya lebih banyak di Indonesia atau lebih banyak di Singapura. Kalau ternyata tarif pajaknya lebih banyak lebih besar di Indonesia, akan berusaha bisa biayanya dibesarkan atau profitnya dikecilin, sehingga kemudian bayar pajak di Indonesia lebih kecil. Kemudian di Singapura nggak apa, tadinya in total perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A itu kalau normalnya 100 juta, kalau yang 50 juta, kalau yang 30 juta, di Singapura 70 juta gitu ya. Total 100 juta. Bisa kan kemudian di Indonesia nggak apa-apa lah, cuma 10 juta saja. Sisanya yang 20 tadi itu dipindahkan ke Singapura. Jadi Singapura 90 juta. Dia dapat untung 20 juta dikali 22%. Dikurangi di sini 20 juta, kurangi 17%. Dapat spreadnya 5%, lumayan. Seperti itu. Berbeda kalau kemudian perusahaan yang ada di Indonesia dia dapat tax holiday. Nah, kalau perlu malah untung di Indonesia itu sebesar-besarnya. Ditarik semua keuntungan ke Indonesia. Karena dapat tax holiday, seberapapun pajaknya terutang akan langsung dibebaskan. Berapa tahun? Misalnya 10 tahun dapat tax holiday. Selama 10 tahun itu akan dimanfaatkan. Habis itu turun lagi kan, memang kondisinya berubah. Jadi ya tergantung, cuma sudah diatur, tapi kemudian bagaimana kita membuktikannya itu yang challenging. Tapi sudah diatur di OECD maupun di UN diperbolehkan untuk merekonstruksi lagi gitu ya, diperbolehkan. Memang tapi tantangannya adalah yaitu tadi saya bilang, selama ini bukan kita sendiri ya, yang menggunakan ini sudah worldwide ini, menggunakan kesebandingan, terus metode resale price, terus ada cost plus, atau ada metode-metode lainnya. Ini sudah lazim dipergunakan. Cuma bagaimana kemudian kita implementasinya itu yang agak susah gitu, Mbak. Ada lagi mungkin? Berarti kalau kita di posisi otoritas pajak Singapura, yang tarif pajaknya lebih rendah, berarti kalau seandainya kita punya informasi tentang transfer pricing itu lebih baik diam ya Pak, karena untung Singapura. So far begitu. So far karena kemarin nggak ada IOE, nggak ada automatic exchange of information, mereka tidak akan mau berbagi informasi. Kalau sekarang harusnya mereka akan berbagi. Harusnya mereka sekarang akan berbagi. Tapi kalau dulu ya, ngapain saya ngasih ke Indonesia informasi kemudian pajak saya jadi lebih rendah gitu. Gitu kan? Ya pura-pura inilah gitu. Kalau yang menguntungkan masa iya sih kita lepas gitu. Tapi kalau yang merugikan kita protes gitu. Wajar sih, maksudnya gini, kita bukan menyembunyikan, sepanjang dia nggak tahu ya udah nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau dia udah tahu ya udah ambil sana gitu. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuma kita mungkin nggak tepat kalau dibilang menyembunyikan ya, tapi mungkin tidak ngasih tahu. Itu aja. Beda kan menyembunyikan sama tidak ngasih tahu gitu loh. Kalau menyembunyikan barangnya ada kelihatan tapi diumpetin. Tapi kalau tidak ngasih tahu, orang sana nggak ngeliat ada di sini kok gitu. Saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak menyembunyikan, cuma you aja nggak ngeliat gitu. Kalau sembunyikan, saya umpetin di belakang saya. Itu menyembunyikan ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah resale price. Kalau kita kemudian tidak bisa menemukan barang yang mirip-mirip, barang yang benar-benar sama gitu ya, benar-benar sama, atau mungkin
barang tersebut banyak tersedia resale di luaran gitu ya. Kita mungkin bisa menetapkan benchmarknya. Jadi kira-kira wajarnya berapa sih dia? Halo? Oke, bentar. Tadi nge-freeze. Parah ya. Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Sorry, tadi nggak bisa di ini kan. Aduh, agak Sudah, Pak. Oke. Lanjut ya, sorry. Tadi agak nge-lag. Saya kira itu ternyata cuma processing aja. Yang selanjutnya adalah resale price. Degree of confidence-nya saya bilang lebih rendah dari yang pertama, comparable uncontrolled price. Kalau yang pertama itu lebih confident kita. Yang kedua, resale price sudah mulai agak-agak banyak asumsi kalau ini ya. Walaupun tadi juga ada asumsi, tapi ini lebih banyak lagi asumsi resale price itu. Jadi seolah-olah sebenarnya berapa sih harga jual yang wajarnya, dalam artian bahwa kita ada ketemu nih, cost-nya itu segini, harganya segini sebenarnya, tapi berapa kemudian dia bisa dijual kembali sebenarnya gitu setelah kita ini apa namanya, misalnya gini, dia apa namanya, kayak membedakan, ada perusahaan yang membedakan AC, yang satu harga jualnya adalah 3.000, AC yang lain harga jualnya adalah 10.000 gitu. Nah, itu kita stripping dulu pertama. Stripping biar ketemu apa yang jadi pembeda-pembedanya. Ini agak sedikit berbeda dengan comparable karena kita sudah benar-benar kita nggak bisa itu kan yang matching, cuma yang mirip-mirip sekarang di sale price. Kira-kira berapa sih cost-nya dari si Toshiba ini misalnya? Oh, yang satu di sana bungkusannya itu plastik misalnya, dia karena tray. Kalau ini bungkusannya dia menggunakan kotak bagus, dari situ berkurang harganya. Total ketemu sampai kira-kira HPP segini. Nah, dengan HPP segini, berapa sih kira-kira harga wajar marginnya itu? Rata-rata itu berapa marginnya? Nah, dari situ kemudian dihitung kembali harga jual yang wajarnya sebenarnya berapa sih? Resale price-nya berapa sih? Setelah ketemu cost, dikalikan margin, ketemulah dia harga jual. Kita menentukan dari situ. Makanya sudah lebih ngawur lagi daripada yang sebelumnya gitu ya. Saya itu dulu ya, izin ngeliatin apa namanya. Urgentnya tuh apa? Takutnya presensinya nggak masuk gara-gara tadi saya restart komputer. Bentar ya, ternyata gagal simpan ini.
Kalau kita apa sih? Kita ternyata tidak bisa menggunakan comparable karena secara fungsi mungkin nggak bisa kita, tadi saya bilang misalnya Toshiba ini ada tombolnya 9, ternyata yang lain tombolnya 11. Kita kalau menggunakan comparable uncontrolled price, ya harusnya sih sebagian besar mirip. Kalau tadi saya bilang, oh kalau gitu bagaimana? Tadi yang remote Samsung dihitung dengan menggunakan 9 tombol instead of 12 tombol. Itu akan susah. Comparable control price. Nah, retail price on the other hand, dia bisa, yang penting barangnya memang fungsinya sama. Kalau sama-sama remote AC ya, dia bisa masuk ke dalam resale price. Tapi kalau antara remote AC dengan mouse, ya harusnya sih berbeda. Karena secara fungsi juga berbeda. Tapi kalau sama-sama remote, walaupun mungkin bentuknya yang satu segitiga, bulat, atau mungkin tombolnya ini 9, yang satunya ada 11 atau ada 12, kita bisa asumsikan sama. Bagaimana caranya? Masing-masing dihitung HPP-nya. HPP ini berapa? Terus HPP remote lain berapa? Dari situ kelihatan spread-nya berapa sih? Dengan catatan, tapi satunya adalah kepada yang wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, sama satu lagi yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kelihatan, oh ternyata yang di sini marginnya 10%, yang di sini marginnya 3%. Dari situ kita bisa menerapkan resale price. Ya, kurang lebih dengan dengan kondisi yang sama. Nah, yang jadi masalah adalah kondisi yang sama ini yang kemudian harus kita cari. Ketika kemudian kondisinya itu mungkin agak sedikit berbeda. Yang perusahaan ini dia perusahaan baru. Yang perusahaan yang satunya yang tadi jual dengan margin 10%, yang perusahaan yang baru ini, yang 10% dia ada perusahaan baru. Sementara kalau yang 3% dia perusahaan yang lama, gitu ya. Perusahaan yang lama. Perbedaannya bagaimana? Kalau kalian masih ingat pelajaran PIE, pengantar ilmu ekonomi, kita kan mengenal ada cost structure dari suatu perusahaan akan berbeda-beda. Gitu kan. Pastinya kalau dalam perusahaan akan mengenal ada fixed cost, variable cost, gitu kan, total cost pastinya. Nah, di awal perusahaan, ketika kemudian baru ada baru ada biaya fixed cost yang baru, sementara unit
yang diproduksinya rendah, apa yang terjadi? Unit cost-nya akan tinggi karena pembaginya rendah. Fixed cost terutama. Semakin dia banyak unit cost-nya, fixed cost-nya akan tersebar ke banyak unit tersebut. Nah, bayangkan kemudian ketika misalnya mesin itu masa manfaatnya 10 tahun, sudah berusia 11 tahun, berarti basically secara akuntansi tidak ada lagi pembebanan biaya dari fixed cost tadi. Tidak ada biaya depresiasi yang berasal dari mesin karena sudah nol. Sementara perusahaan yang baru, dia masih memiliki biaya mesin tadi, sehingga mau nggak mau dia harus menetapkan net margin penjualan 10%. Kalau saya, nggak apa-apa, saya 3% aja saya sudah satisfied. Kenapa? Karena biaya saya udah sedikit semua gitu, udah tinggal biaya operating saja gitu. Kalau saya tetapkan harganya 10.000, untung besar saya gitu. Bisa kan seperti itu? Walaupun dia sama-sama remote AC, Samsung, Toshiba ternyata bukan dari fungsinya yang sama, tapi ternyata dari perusahaannya pun berbeda. Yang satunya UKM, satunya perusahaan besar, satunya menengah. Dari situ harus dicari yang relatif mendekati dari cost structure-nya mana. Itu ya resale price. Makanya cukup rumit, tapi tidak serumit yang pertama. Turun ke bawah, makin lebih simple lagi, cost plus gitu ya. Yang pertama yang harus dicari adalah biayanya berapa sih untuk memproduksi remote ini berapa? Oh, saya memproduksi HPP-nya 5.000 misalnya. HPP-nya 5.000. Plusnya berapa? Nah, plusnya kemudian kita mencari kira-kira berapa sih rata-rata industri seperti ini menetapkan marginnya. Kita tidak lagi melihat perusahaan yang mesti sama, sektoralnya saja boleh cost plus. Oh, rata-rata perusahaan ini menetapkannya persen. Kalau kemudian perusahaan ini menetapkan 3%, bisa kita koreksi seperti itu, cost plus. Gitu ya. Yang makin ke bawah, makin ngawur lagi. Bukan makin ngawur ya, makin kita tidak bisa mendapatkan. Profit spin atau profit split, ada juga menyebutnya profit split gitu ya. Ketika kemudian kita tidak bisa menemukan perusahaan yang sama, gitu, tapi ternyata dia ada transaksi yang long term, pokoknya perusahaan Indonesia ini, dia bertransaksi hanya kepada perusahaan yang ada di Singapura, dan itu kontraknya panjang sekali. Dari situ kita bisa menerapkan namanya profit split. Profit split itu apa? Barang ini ketika kemudian di handover ke Singapura, dia ada pengolahan lagi, total berapa sih sebenarnya? Harga jual berapa? Berapa profit yang didapatkan? Bandingkan dengan profit yang ketika mentransfer dari Indonesia ke Singapura. Kalau kira-kira dilihat dari sini kurang lebih marginnya 5%. Ternyata perusahaan Singapura itu marginnya bisa 30%. Nah, dari situ ada indikasi, oh jangan-jangan Indonesia ini memang jualnya lebih kemurahan gitu, terlalu murah. Harusnya bagi-bagi dong. Iya. Sepanjang kita bisa menemukan bukti, silakan diajukan untuk tadi yang Mbak Juen, itu kan kita penentuan di Indonesia. Bagaimana? Ya, itu nanti kalau kita menetapkan kan terserah kita. Tapi apakah kemudian wajib pajak diam saja? Ya tentunya enggak kan. Dia akan kemudian keberatan banding. Nah, kalau yang sudah biasanya sih mungkin kalau sudah mulai cost plus, profit spin, transaksional itu makin lama ya, tadi saya bilang degree of confidence itu makin lemah ya. Gampang dipatahkan. Bahkan resale price aja mungkin kita akan kesulitan mencari pembandingnya.
Tapi kalau sudah makin ke bawah, ya itu haji ngawurnya makin tambah banyak gitu ya. Ada lagi transactional net margin, misalnya margin. Ini saya sebenarnya nggak terlalu mau menjelaskan lebih lanjut ya, karena bukan jarang ya, karena memang ini cara lain ya sebenarnya. Yang kita kenal sebenarnya basic comparable, resale price, sama cost plus, profit split, dan transactional net margin ini TNM mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Sorry, tadi anak saya masuk itu, jangan sampai kayak yang kejadian apa lagi di Zoom atau ada aneh-aneh gitu kan. Silakan. Masih bingung tadi perbedaan antara cost plus sama resale price. Kalau cost plus, kalau resale price apa ya? Sebenarnya ya degree of confidence-nya pastinya dia degree of confidence-nya yang resale price itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang cost plus itu ya. Terus yang berikutnya adalah untuk yang resale price ini sebenarnya basically si yang apa namanya pihak yang kemudian mendapatkan barang kita itu tidak terlalu banyak melakukan modifikasi kemudian langsung dijual. Tidak banyak melakukan modifikasi. Sementara kalau yang cost plus ini lebih banyak untuk yang barang setengah jadi gitu ya, sehingga kemudian kalau yang barang setengah jadi ini makin sulit pembandingnya. Sementara kalau yang kalau yang resale price, dia barang sebenarnya sudah jadi. Remote tadi saya contohkan, remote ya, remote Toshiba sama remote Samsung, remote apalagi Sharp misalnya, itu kan sudah barang jadi. Ketika kemudian dijual ke ke pihak yang kemudian akan menjual kembali ke ini, perusahaan saya tidak bisa menjual langsung ke publik, tidak bisa langsung menjual ke konsumen. Saya harus menjualnya melalui perusahaan lain yang ada di Singapura misalnya, seperti itu. Di sana diapain sih? Oh, mungkin cuma ditambahin stiker gitu, made in China gitu kan, karena lebih awet dari Korea itu ya. Kalau seperti itu, kita gunakanlah resale price karena barangnya ada di pasaran, itu ada. Remote fungsinya sama untuk menyalakan AC, walaupun dimensinya berbeda. Tadi saya bilang ini tombolnya 9, yang ini tombolnya 11, yang ini tombolnya 12. Itu bisa kita pakai sebagai dasar untuk resale price. Nah, kalau yang cost plus itu lebih ke arah memang barangnya belum siap untuk dijual, sehingga kita tidak bisa mencari pembandingnya. Barangnya mungkin apa ya di sini contohnya ya, saya nggak ketemu di sini. Ya mungkin kalau mau lebih mendalam lagi, kasar lagi, mungkin bukan bentuk remote-nya, mungkin dalamnya, chipnya, atau mungkin komponen di dalamnya kemudian dijual ke sana, ke Singapura. Di Singapura diolah kembali menjadi ini. Tapi kita indikasikan kok kayaknya harga jual dari Indonesia terlalu murah. Kayaknya terlalu murah ini. Kok kayaknya nggak wajar itu. Tapi memang kita susah mencari pembandingnya. Pembandingnya itu lagi pembanding yang chipnya itu susah gitu. Kemudian setelah kita ketemu cost-nya berapa, dari situ kita
rata-rata di industri itu boleh kita pakai. Rata-rata perusahaan elektronik misalnya dengan standar dengan skala dia mungkin perusahaan menengah rata-rata marginnya berapa sih? 10% misalnya. Kalau seperti itu kita lihat, oh ini dia jualnya tuh 3%, bisa kita tambahkan 7%. Anda itu nggak wajar itu. Jadi kita nggak ngelihat lagi, kalau tadi kan kita ngelihatnya harga remote ini 10.000, harga remote Samsung 20.000, harga remote Sharp 50.000. Dari situ kita bandingkan harga. Sementara kalau yang kedua, yang tadi yang cost plusnya, kita tidak berbicara harga aslinya, tapi kita bicara dulu cost-nya berapa. Habis itu kita margin rata-rata di perusahaan itu, perusahaan sejenis berapa sih? Karena kita nggak bisa nih mencari harga chip ini berapa sih? Harga komponen ini di dalam berapa? Mungkin agak susah kita. Gitu. Jadi yang kita tetapkan adalah harga produksinya berapa. Itu kita harus cek dulu. Jangan-jangan di harga produksi pun kita sudah dinaikkan. Gitu. Dalam artian di situ kita jadi cost center. Selain kita jualnya kemurahan, jadi cost center pula dia itu. Kalau misalnya harganya sudah kita verifikasi, oke, sorry kok harga, biaya kita sudah koreksi, kita sudah verifikasi segini, baru kemudian kita kira-kira perusahaan sejenis jual barangnya seperti ini, komponen elektronika di statistik misalnya berapa persen sih marginnya? Apakah 50%, apakah 30%, atau 20%? Dari situ kita ambil yang menurut kita memang sebanding, dikalikan dengan cost yang tadi HPP yang sudah kita temukan tadi, itulah resale price-nya. Itu Mbak Joen ya. Ngerti? Berarti kalau resale price itu cost-nya udah nggak diotak-atik lagi ya? Resale price itu justru cost-nya yang kita otak-atik pertama. Pertama kali justru cost-nya. Kita harus memverifikasi cost-nya dulu. Kalau sudah oke, justru kita tidak mencari perbandingan itu dari biaya harga jual. Kita tidak. Kalau tadi saya contohkan kalau yang maksudnya apa? Resale price ya? Oke, kalau resale price ya, saya tadi agak mix up dengan cost plus. Kalau resale price, sepanjang fungsinya sama, kita bisa pertama fungsi, kedua perusahaannya kira-kira sebanding atau tidak, kondisinya sama atau tidak, ya kita bisa tetapkan. Maksudnya gitu Mbak Joen. Ya. Kalau cost-nya dulu, cost-nya dulu yang kita pastikan, setelah itu baru kita cari marginnya. Kita tidak melihat harga dari chip tadi di luaran seperti apa. Gitu. Karena nggak ada, mungkin agak susah kita ketemu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Oke, saya mau nutup perkuliahan dulu. Yang di PKN STAN maksudnya. Ya. Oke. Alhamdulillah bisa. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi spin makin ngawur lagi kok profit spin atau profit split gitu. Jadi karena kita tidak bisa mencari barang yang sejenis, ya sudahlah. Dari barang saya tadi itu yang saya jual dari perusahaan yang ada di Indonesia dijual ke Singapura, berapa sih perbandingan profitnya? Ternyata dari sini harga transfernya profitnya 10%. Di sana setelah diapain lah, ditambahin apa, pokoknya diselesai menjadi finish good, kemudian dijual, ternyata di sana profitnya 50%. Wah ini kayaknya nggak wajar ini, di sini cuma 10%, di sana kok 50%. Bisa kita tarik sebagian profit splitnya, bagi-bagi gitu ya. Transactional margin, saya malah lupa, transactional net margin. Karena jarang-jarang sekali ini udah apa sih namanya,
sudah sangat menganggur gitu ya. Kalian baca bukunya ini nggak, Pak Anang Muri nggak? Yang pajak internasional itu kan salah satu yang bagus sebenarnya, dia karena dia ngambil dari berbagai sumber yang, tapi yang beberapa ada yang sudah nggak up to date karena dia nggak mengeluarkan yang baru lagi, nggak merevisi bukunya, itu harusnya direvisi karena peraturan udah banyak berubah. Cuma prinsip-prinsip dasarnya bagus sebenarnya bukunya yang pajak internasional itu ya, yang bahan ajar buat STAN itu bagus sebenarnya. Cuma dia sayangnya tidak mengupdate. Saya pakai ini 3 tahun yang lalu, saya cek 2010. Tahun 2010, saya 3 tahun yang lalu saya pakai buku ini, ternyata belum diganti juga. Saya menengok, wah ini udah banyak berubah. Ininya kalau ketentuan-ketentuan, tapi kalau yang dasar-dasar kayak arm's length principle, terus metode tadi itu cost plus, cukup bagus penjelasannya, relatif mudah dimengerti gitu. Coba deh kalian baca. Taxpayer itu apa, kredit pajak itu lebih mudah dimengerti gitu. Nah, kalau terkait dengan peraturan-peraturan PMK, apalagi per dirjen, banyak yang harusnya sudah diupdate di situ. Karena ini buku terbitan tahun 2010, tapi tidak dilakukan updating secara berkala. Ada yang mau ditanyakan? Karena bahan kita sebenarnya sudah habis gitu ya. Yang ini hanya tata cara bagaimana melakukan analisis kesebandingan. Belum saya share ya. Bagaimana melakukan analisis kesebandingan? Ada langkah-langkahnya. Gitu. Jadi transaksi misalnya yang pertama, transaksi yang dilakukan antara wajib pajak ini harus gitu kalau kita mau membandingkan itu tidak terdapat perbedaan kondisi yang berbeda yang sangat signifikan. Kalau misalnya kita membandingkan antara wajib pajak yang satu, harusnya yang selevel. Jangan yang IKM, UKM dikomparasi dengan yang perusahaan besar, pastinya akan gagal. Pastinya akan gagal. Kalaupun memang bisa, ya dipastikan bahwa dengan misalnya, oh ya saya cuma punya cuma punya pembanding, ya itu doang. Yang satunya adalah UKM, satunya adalah perusahaan besar. Mau nggak mau misalnya harus kayak di-adjust gitu. Entah bagaimana mungkin yang kecil ini dieskalasi diinterpolasi sehingga mungkin omsetnya jadi gede, kemudian dibandingkan atau seperti apa. Tapi kalau ternyata jadinya nggak make sense, jangan kita lakukan seperti itu. Maksudnya gitu ya. Jadi tidak terdapat perbedaan kondisi yang material. Terus dalam hal tersedia data pembanding internal dan data pembanding eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka wajib pajak wajib menggunakan data pembanding internal. Jadi kalau ada data internal, pakai yang data itu. Nah, wajib pajak kemudian dia mendokumentasikan langkah-langkahnya. Jadi kita menyebutnya TPDoc. TPDoc, saya lupa ini PMK 213 itu kalau nggak salah sudah berubah deh, PMK 213. Dokumen transfer pricing, saya lupa belum ngecek. Oh masih ada. Masih berlaku. Udah berubah sepertinya. Oh sudah, oke. Oke ya. Saya sampai di sini kuliah kita. Simple.
transfer pricing. Jadi intinya adalah kalau ada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa ya kita harus, tapi bukan berarti bahwa memiliki hubungan istimewa harus ada hal-hal yang melanggar gitu ya. Tapi bagi Fiskus sudah menjadi mungkin sign gitu ya, indikator wah ini kita harus awasi lebih gitu, karena di pasal 18 ayat 4 pun sudah dikasih warning oleh undang-undang, hati-hati loh kalau ada kondisi seperti ini, mungkin ada insentif untuk melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian, karena notabene si pihak ini bisa mempengaruhi pihak lain. Ini seperti itu. Makanya kemudian salah satu prinsip yang dipegang adalah arm's length principle. Harusnya dengan kondisi yang sama, kebijakan-kebijakan pricing harusnya pun akan tetap sama, baik kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Seperti itu. Fair business lah intinya sebenarnya. Di sini jualnya 100, ya sini 100. Di sini jualnya 50, di sini 50. Tapi dalam koridor yang arm's length. Kalau ternyata di sini 100, ternyata satunya dijualnya di Jakarta, satunya dijualnya di Papua misalnya. Ya mungkin wajar kalau di sini 130 karena biaya transportasinya lebih tinggi di sana. Seperti itu. Kalau yang kita menerapkan prinsip arm's length principle. Kalau dalam koridor perpajakan internasional mungkin akan sangat wajar berbeda kalau dijual ke Malaysia 100, dijual ke Afrika jadi 300. Kenapa? Biaya kirimnya akan sangat besar. Tapi kalau sama-sama di Singapura, ada di Malaysia, ada di Thailand, kurang lebih sama lah, so-so itu masih satu region itu paling kalaupun perlu ada penyesuaian ya nggak banyak. Tapi kalau ternyata harganya agak signifikan bedanya, itu kita patut curigai. Setelah kita cek, oh ternyata dia ada memiliki hubungan istimewa, layak kita teliti lebih lanjut. Ya selesai perkuliahan kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalian kuliah apa yang selalu menggunakan Zoom? Banyak kayak menggunakan Zoom? BenQ, Pak. BenQ? Iya. Hampir semua sih, Pak. Hampir semua. Berarti saya yang ketinggalannya. Saya kan baru 2 atau 3 kali ini ya. Waduh. Kalian nggak bilang-bilang. Berarti kalian langganan pulsa kuota tiap bulan berapa ini? Kalau yang kalau yang nggak menggunakan WiFi, menggunakan pakai pulsa berarti kalian pakai kuota itu ya. Ya mungkin kalau yang pakai kuota nggak apa-apa lah, videonya dimatikan ya. Jadi ya nggak apa-apa, kalian rebahan nggak apa-apa lah itu, sepanjang memang kelihatan loh kalau yang ketiduran gitu. Saya suka iseng kadang-kadang nggak saya close ininya, ruang meetingnya itu, jadi lihat wah ini ketiduran ini. Rapat meeting udah selesai tapi dia belum live ini pasti ketiduran ini, yakin saya itu. Gitu. Oke, kalau nggak ada sepertinya sudah cukup ya kuliah kita malam ini. Ada apa ada yang mau saya bertanya? Mas Zaki sepertinya udah aman ya ininya ya, lembar jawabannya, tapi belum saya cek ya. Tapi kemarin sudah saya ini oke, udah ada. Gitu. Nah, belum saya cek lagi, jujur belum sempat saya periksa karena saya lagi konsentrasi itu bimbingan kakak kelas kalian KTTA nih, besok dikumpulkan. Ini masih ada satu yang belum ngumpulin ke saya deg-degan sendiri, aduh. Padahal kan harusnya itu tanggung jawab mahasiswa ya, tapi saya yang deg-degan, saya merasa beban gitu kalau nggak bisa menyelesaikan, saya jadi begadang-gadang terus. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe, stay